Siap. Sebelum dimulai, konteksnya saya ngajar di SMA ya teman-teman. Di mana anak-anaknya sudah punya prior knowledge bahasa Inggris yang lumayan cukup. Anaknya ini di kelas 10, ada bandelnya juga. Ya, jadi seperti itu. Kemudian sudah diberikan video 1 hari sebelumnya, videonya tentang recontext. Jadi kita akan belajar tentang recontext. Jadi itu skenario dari the teaching yang ini, Pak Bu ya. Siap, J. Oke, sudah ya. Oke, lurus. Oke, sebentar saya ubah nama dulu. Hello everyone. Hello, sir. Good morning. Hello, sir. Good morning, sir. Good morning, Hello, sir. Mr. Made. Good morning, sir. Welcome to my class ya nak ya. Semoga sehat selalu. I do hope that you are okay and in good condition over there. Yeah. In this occasion, we are going to study next chapter, which is about recontext. Before we start, Bapak pimpin doa dulu. Semoga kita selamat sampai akhir pembelajaran. Tenang, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak mau tanya ini. Kemarin Bapak kan sudah ngasih video tentang recontext. Ya, sudah ditonton apa belum? Belum, Pak. Belum, Belum, Pak. Pak. Wah, harusnya Kuota udah saya habis. ditonton ya. Kuota Ya. habis. Nanti kita review sedikit ya, kita review. Ya. Jadi kita review sedikit tentang recontext-nya. Oke. Oke lah kalau begitu, sebelum kita mulai, Bapak, kita ucapkan rule of the class dulu. Oke, can you see this one? Not yet, sir. Bisa sekarang? Yes, I can see it now. Already, sir. I can see, sir. Okay, everybody follow me. Repeat after me, rule of the class. Rule of the Rule class. of the class. Rule of the class. Number one, Number one. follow direction quickly. Follow Direction direction quickly. Ingat aturan kelas di pertama Bapak, ikuti perintah Bapak dengan cepat. Itu artinya ya, kalau saya bilang kelas, teman-teman bilang yes, oke? Yeah. Yes. Coba kelas, Yes. Yes. kelas. Yes. 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 Good. Nah, harus cepat ya. Kemudian rule number 2. Rule number 2. Rule number two. Raise your hand for permission to speak. Raise your hands for permission to speak. To speak. Oke. Kalau mau bicara angkat tangan, tidak ada yang nyeletuk-nyeletuk. Angkat tangan dulu di Zoom, baru berbicara kalau saya izinkan. Bisa dipahami? Yes, sir. Bisa, Pak. Rule number 3. Rule number 3. Rule number three. Raise your hand for permission to leave your seat. Raise your hand for permission to leave your seat. Angkat tangan jika ingin meninggalkan tempat duduk. Kalau mau meninggalkan Zoom, mau kamar mandi, izin. Ya. Ketik saja di chatnya, Pak, izin kamar mandi. Gitu dah. Jadi jangan langsung menghilang. Rule number 4. Rule number four. Number 4. Make smart choices. Make smart choices. Choices. Jadi buatlah keputusan yang pintar ya. Mr. Made mau teman-teman di sini harus berbuat dan bisa memilih mana keputusan yang baik dan benar. Contohnya, mana lebih pintar, ribut apa tenang?
Tenang. Nah, buat PR di sekolah apa di rumah? Di rumah. Nah, Jadi seperti itu ya. Make smart choice itu ya. Oke, rule number 5. roll number Number 5. 5. Oke, keep your dear teacher happy. Keep your dear teacher happy. Oke, buatlah gurumu bahagia ya, buat saya bahagia. Itu aturannya 5 kelas itu aja ya. Jadi ingat selalu ini aturan di kelas Bapak. Oke, langsung saja sekarang anak-anak. Ya, kemarin kan sudah Bapak kasih itu video. Ya. Nah, sekarang Bapak ingin nge-review materinya. Ya. Saya review dulu. Nah, itu Bapak kirim link di chat, Nak. Coba diklik linknya, Nak. Ya, Pak. Pak. Bang. Nah, diklik linknya, ayo coba ditulis di sini. Ada kolom paling kiri. What we know, apa yang Anda ketahui tentang recount text. Langsung saja di bawahnya ditulis. Ayo, Bapak tunggu dulu. Pendek-pendek aja, boleh pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Pak, masih. Bagaimana caranya nulis, Pak? Linknya di mana Pak? Linknya nggak ada. Di Pak. komen Pak ya. Ya, di komen. di komen. Linknya ada di chat, sorry. di chat itu diklik aja, ya. Coba dulu ditulis what we know about recount text. Nah, itu ada tanda tambah, jangan di komennya, tanda tambah. Oke, boleh dari sana ada apa-apa. Recount text is a text about past event, boleh. Teks yang membicarakan tentang pengalaman berdasarkan fakta, boleh. Fakta, oh enggak juga ya. Lebih ke sejarah. Oke, lagi, lanjut. Menceritakan peristiwa yang sudah terjadi. Menggunakan past tenses. Oke, bagus ya. Tell about our story in the past. Oke. Right. Nah, sekarang ditulis. Ah, ini belum Bapak suruh ini. What we want ini. Kencang sekali nulisnya. Pak kebablasan. Muridnya laptop, Pak. Sabar. Tadi rapat OSIS, Pak. Baru Ya. datang. Terus rapat Yes, OSIS aja. apa-apa Padi lagi Adi silakan. Alasan duduk bolos. dulu. Padahal pacaran Oke. dia Pak Ngade. Adinya pacaran tadi. Aduh, Adi pacaran aja, Adi nanti ini terus nanti tak kawin nanti sama gininya si Ayu nanti. Oke Ya, lah. Pak, Nah, kawin apa ini yang ya, ingin Pak. Anda ketahui tentang recontext? Coba ditulis di sini ya. How to write good recontext ya, nanti kita pelajari. Bagaimana cara buat? Buat apa ini? Buat tuh banyak, Nak, ya. Apakah buat teks ya atau buat me atau buat apa ini ya? Ya, dijelas lagi. Bagaimana membedakan recount sama naratif? Oh, generic structure-nya gimana? Oke lah. Mantap ya. Oke, kalau begitu Bapak stop dulu. Ya. Nah, di LKPD yang Bapak share di Telegram, itu sudah di-download kan? Nah, Bapak akan pertegas lagi sedikit sekarang. Ya. Tunggu sebentar. Nah, bisa dilihat ini, Nak? Pak. Yes, of course, ya. This is the example of recontext. Ingat ya, recontext kemarin ada 3. Ada ada 4. Ada personal, ada historical, faktual, sama imajinatif. Nah, ini yang personal seperti
ini bentuknya ya. A trip to National Zoo and Aquarium. Apa itu kira-kira artinya ini? Perjalanan Jalanan ke Taman Nasional. dan akuarium. Perjalanan ke Taman Nasional dan Akuarium. Oke, pelan-pelan kita jawab ya. Yesterday, my family and I went to the National Zoo and Aquarium to visit the new snow apa ini? Cubs. Cubs, yeah, and the other animal. In the morning, when we got to the zoo and aquarium, there was a great big line, so we had to wait a while to get in. After we, nah apa kira-kira di sini yang cocok? After we Enter. Kita coba ya. After we enter, ya, the zoo, we kemana nih? when When apa go? When. Oke, when. Oke, lanjut langsung straight to the enclosure for snow cubs. My brother and I, ini apa ini? Were. Were apa was? Were. Were, ya, pakai were. So excited to see them. Sangat senang, excited itu senang ya. They were so cute and playful. At lunchtime, Dad decided to cook a barbecue. Masak apa ini di sini? Barbecue. Barbecue. He cooked sausage, so we could have sausage sandwich. Nah, ini Mangkri ini suka sosis katanya ini. Ya, Mangkri. Makanan favoritnya itu. enak Big- Pak, enak. Big Enak sauces Pak, actually. enak. Kayu juga suka. Pak. Yang besar tuh enak Pak. Ya, enak Pas di mulut sosis, enak katanya. ya. Yes. My mom forgot the tomato sauce, so we had to eat them plain. Apa plain di sini artinya? Tanpa saus. Ada Tanpa rasa. rasa. Hambar. Nah, Tawar. makannya nggak isi bumbu Tawar. gitu intinya ya. In the afternoon, we kemana ini? Visited. Visited. Pak. Visit ini, pakai visit ini. Visited. Visited. Pak. Oh, Visited. pakai visit yang ini. Visited. Visited. Wah, ini visited akuarium di mana ini ya? Ya, Di Sanur, mungkin Pak. akuarium Di besar yang Sanur. suka dilihat. Pengalaman Sering akuarium. Aduh, anak-anak nih berpikirnya begini aja SMA ini semuanya, tapi pinter-pinter ya. Nah, kemudian my brother apa ini? Was. Excited. Udah semua ya, diisi ya. Coba kita cek kerjaannya benar apa enggak ini ya. Coba kita cek ya. Wah, benar semua. Oke. Boleh pulang Pak. Nah, Janjian dia. sekarang kita kan tadi sudah bahas ya bersama-sama. Nah, coba sekarang saya balikkan sama teman di sini, ya teman-teman di sini. Coba dipelajari soalnya. Ini Bapak kirimin link dulu sebentar nih, masih nge-lag ini, ya. Oke. Nah, mau pilih historical recount, factual recount, apa imaginative recount, anak-anak? Imajinatif Faktual. Pak. Saya suka berimajinasi soalnya Pak. Oke, imajinatif ya, oke. Yang mana Kita saja, akan Pak. belajar Yang penting menghayal di Bapak sini ini. berarti ya. Ya. Oke, coba diklik link berikutnya anak-anak. Nah, silakan diklik wall-nya itu link berikutnya. Please click the link in the chat and answer together with your friend. Oke, kita lihat hasilnya. Ayo diklik. Masih loading dia muter-muter, Pak. Langsung dijawab ini Pak ya. Ya, langsung dijawab. Nah, Bapak akan lihat rankingnya di sini. Ayo, silakan.
Wah, cepat sekali loh, ternyata sudah ada 10 orang. Ayo berburu, ayo cepat cari siapa yang paling rankingnya paling tinggi. Ayo. Masih muter, Pak. Masih muter. Loading. Udah? Belum, Pak. Masih loading, Pak. Sudah, Pak. Ya, ayo coba dikerjakan, Nak, dikerjakan. Saya kok nggak mau kelihatan, Pak. Bukanya di mana itu? Di HP apa di laptop? Di HP, Pak. Saya Ya, sudah, kalau di Pak. HP kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang dia masalah word wall-nya. Ya, kalau dibuka di komputer biasanya kelihatan. Oh, ini sudah kelihatan banyak ini. Wah, mantap ini Pak Adi juara 1 ini. Wih. Mantap Pak Adi juara 1 ya. Adi juara Mantap. kelas nih, Pak. Pialanya disiapin aja dulu, Pak. Oke lah kalau begitu ya. Bisa ngisi Next, nama. kita- Ya, ini mantap ini teman-teman di sini sudah ready semuanya. Oke, kalau begitu kita lanjut saja ya ke materi berikutnya. Nah, tadi kita kan sudah belajar tentang personal sama imajinatif recontext. Nah, ada lagi yang lain. Nanti silahkan latihan sendiri di rumah. Soal ulangannya Bapak ambil di sana ya. Ada faktual, ada history recontext. Tapi intinya apa yang diberikan di contoh video 1 hari sebelumnya itu sudah jelas sekali semuanya ya. Kalau misalnya apa namanya itu recontext yang personal itu menceritakan apa di sana? Masih ingat? Menceritakan Pengalaman pribadi, kan? Pak. Atau pribadi ya. Past experience. Kalau misalnya yang apa namanya yang faktual itu menceritakan tentang mirip-mirip kayak sejarah gitu ya. Jadi kadang-kadang di sana ada kemiripan ya. Kemudian ada historical record itu tentang recontext yang menceritakan sejarah itu biasanya ya. Sejarah terjadinya G30 SPKI atau gimana gitu ya. Kemudian imaginative recon itu biasanya berisi tentang sesuatu hayalan. Atau di soal yang tadi itu, yang kayak tadi itu, ini bisa dilihat di LKPD-nya itu. Lihat lagi ya, ada namanya kalimat seperti I dream of being a superhero. Ya, saya mimpi waktu ini menjadi superhero. Ya, when I was teenager ya. Jadi impian-impian sebelumnya yang tidak tercapai itu diceritakan di sini. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, kemarin kan ini sudah dijawab. Ya. Dan saya lihat sudah bagus hasilnya. Bapak ingin review yang ini. Ayo kita jawab sama-sama. Nomor 1. Recontext is a text which give instruction about how to do something. Kata kuncinya how to do something. Benar apa enggak itu? False. False. Ya, jadi recontext bukan teks yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Okay, number 2, one of the purpose of the context is to retell one past experience. It's true. True banget. True. True. Ya, jadi kemudian there are 3 generic structure of the context. Ayo, ada 3. Generic structure benar enggak? Yes. Benar. True. Kita lihat lagi di sini. Ini berapa ada strukturnya? Orientation, event, reorientation. Berapa jadinya? 3. Ada 3. Ya, ingat 3. Ya, nomor 4. Orientation structure of the context introduce the participant, place, and time. True. Yes. True. Benar, true? Nah, lihat dulu sini ya. Orientation berisi introducing the participant using first person point of view. Kita cek di sini. Ya, jawabannya true. Pak. True. Oke, nomor 5. Event structure of the context state personal comment of the writer. False. False. False banget. False. False. Harusnya berisi
Describing Series of event. series of event. Jadi menceritakan event-event yang terjadi gitu ya. Kemudian reorientation structure of recontact describe series of event. Kebalik ya. No. Ya. False. False. Jadi reorientation itu berisi stating the writer personal note. Catatan-catatan atau kesimpulan ya tentang apa namanya perjalanan penulisnya. Recontext use menggunakan personal participation. Benar? Contohnya I, my group, benar itu? Benar. Ya, true. True. Nomor 8, recontext doesn't use chronological connection. False. 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 False? Oh, False. Ya, false. Kata kuncinya doesn't use, ya. Iya. Kemudian recontact doesn't use linking verb. False. Kayak was, were itu pakai nggak? False. False. False, ya. Dia pakai ya, was sama were ya. Ya. Recontext use action verb. Seperti look, go, sama change. True. 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 True, ya benar. Action verb itu adalah kata kerja tindakan. Contohnya, pindah, ya. Meninggalkan, jalan, itu ya. Membuat. Jangan buat yang enggak aja, ya. Tapi buat sesuatu, ya. Jadi seperti itu, udah. Kemudian, ya, jadi action verb itu banyak artinya kata kerja untuk melakukan sesuatu itu. Action verb namanya. Recontext use simple past tense. True. 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 Betul ya, simple past tense itu seperti ini. Jadi di konteks itu menggunakan simple past tense yang digunakan untuk menceritakan masa lampau. Oke, kalau begitu kita balik lagi ke link ini ya, sebentar. Nah. Bapak buka dulu. Tolong diingatin Bapak ya. Bapak punya meeting 45 menit saja hari ini karena Bapak ada rapat nanti ya. Tolong ya diingetin ya, Nak ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Edi ketua kelas tolong ingetin saya ya. ya Pak. Yes, sir. Oke, tunggu sebentar dulu. Safety jangan tegang, safety. Wifi saya Lola nih Pak. Tinggal main-main. Nah, tadi kan kita membahas simple past. Coba kita latihan pelan-pelan dulu tentang simple past. Oke. Ayo kita susun kalimatnya. Mana yang pertama? I. Hai. Kita coba ya. Ah, salah. Yang mana? Ayo. Yesterday. 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 Morning. Morning. Hai. Was. Was. I was. Oke, benar. I was at home yesterday morning. Nah, Bisa juga. lanjut sekarang. I Woke up. Woke up. At. Up-nya belum. Up. Woke up. Oke, benar ya. Nah, lanjut. Ini apa, ayo? I Ingat, went to the bathroom. kalau ada huruf besar, pasti pertama ya. And. Nah, and and then, I went to take I a bath. when, went to to, Take take a A bath bath.
I went to. Take a bath. I went Nggak to mau. bathroom. To take, to take. To take. Nggak To mau. take. Bathroom. I went to I want to. bathroom Went to bathroom. to To Take a take. take a bath. Nah. Oke. Nah, coba dilanjutkan di sini sekarang, Nak. After. Izin ke toilet, Pak. Ya, silakan. Antarin. Pak Guru, saya Jangan nakal, diam di sini. Jangan Iya, ini nakal sekali. nakal, Pak. Biasanya kalau cewek ke toilet minta anterin teman gitu. Iya. Saya ikut, Ayo. Pak. Surya, teman-teman, ada linknya, dikerjakan itu. Coba disusun kalimatnya. Ayo, dilanjutkan. Baik, Pak. Baik, Pak. Mister Mandi, Besar ini, Pak. Ya, Angga. izin sebentar, Mister. Mau Izin keluar. kemana, Angga? Mau kencing nih, Oh. mau kencing. Oh ya, silakan. Ya. 5 menit balik ya. Siap, Mister. 5 menit. Terima kasih, Mister. Oke, sudah mengerjakannya? Sudah, loading, Pak. Oke, Bapak tunggu lagi sebentar. Oke, sudah ya? Sudah? Belum, Pak. Dua. Banyak ini, Pak. Sebentar, Pak. Saya mindahin katanya pakai HP, Pak. Ya, pelan-pelan saja. Mau kan? Mau, Pak. Baru nomor 3. Oke, Bapak cek dulu. Oh, sudah 10 orang ngumpul ini. Keren ya. Ayo, yang lain cepat-cepat kumpulnya. Weh, mantap ini. Si Septi juara 1. Wah. Buat Septi dulu. Yeay. Yeay. Hebat. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Edi, Ya, kita Pak. masih punya waktu apa tidak, Edi? Masih 15 menit, Pak. Masih, ya. Kita lanjut ya. Ya, Pak. Nah, Pak. nanti ada latihan tersendiri, silakan dikerjakan simple past exercise 2-3-nya nanti di rumah bisa dikerjakan ya. Itu permainannya keren itu. Nah, sekarang kita belajar membuat teks. Oke? Kita belajar membuat teks. Ingat, tadi kita sudah belajar cara membuat kalimat menggunakan simple past tense dengan rumusnya subjek verb 2. Verb 2-nya ingat, itu perubahan dari verb 1 menuju verb 2, contohnya go jadi when. Kemudian make jadi made. Ya. Nah, kan sudah jelas itu ya. Ya, saya yakin teman-teman sudah bisa buat ini. Nah, kita akan coba buat karangan sekarang ya. Oke. Tunggu sebentar, masih loading.
Yuk anak-anak, silakan diklik link selanjutnya. Chat. Sudah diklik linknya? Enggak, Pak. Masih Nah. mutar-mutar, Pak. Ini Bapak buat contoh sedikit saja. Ya. Teman-teman bisa meniru, buat pendek saja satu orang. Cara buatnya, judulnya diisi nama, di bawahnya baru diisi di konteksnya, ya. Ayo silakan dikerjakan. Izin Pak, mau pipis Pak. Ya silakan. Nanti hujan-hujan terusnya pengen pipis ini semuanya. Gimana buatnya, Anyangan Pak? Pak. Nah, saya kok dibilang ups. Gimana buatnya nih? Di linknya. Coba di refresh dulu HP-nya. Di komennya? Enggak, buat baru. Jangan di komen. Saya dibilang offline, Pak. Coba close dulu semua gininya itu. Apa namanya aplikasinya. Klik lagi ulang. Baik, Pak. Udah? Masih loading. Buat satu paragraf aja. Ya, contohnya I spend my last holiday in Bali, Portugal with my student and my colleagues. On the first day, I arrived at BOF after 1 hour trip with a motorcycle. Nah, buat satu paragraf itu aja dulu. Masih loading ini, Pak. Masih mutar-mutar, Di Pak. loading. Ya. Udah? Coba saya kirim linknya ke Telegram ya. Pak, izin ke toilet ya, Pak. Ya, silakan. Saya sudah, Pak. Oh, bagus nih. Wah, nah isi nama ini. Siapa namanya punya ini? Visiting the National Aquarium. Adi. Wah, Adi akuarium mana nih, Di? Ini Sanur, Masih akuariumnya bagus itu ya, tempatnya ikan-ikan cantik itu ya. coba dibaca. There we saw some fish and very big and beautiful the fish were wiggling their tail. Oh, fish itu ada tailnya juga ya, wiggling juga ya. Iya. Mantap. We love it so much. Okay, I'm sure you love it so much. Nah, ini siapa yang punya ini? Dan nama, Pak. Oh, si Mang Tri punya ya, Mang Tri. Yesterday I went to Bedugul with my family. We went there at 10 in the morning. It took 1 hour to get there. We did many fun activities in Bedugul. Oke. Wah, grammarnya oke. Ini bagus-bagus ini. Cocok jadi penulis nanti ya.
Ya, saya rasa ya, semua sudah bagus ini kerjaannya. Ya, nanti tinggal ditambahin dikit-dikit biar panjang seperti ini ya. Oh, ini siapa lagi nih? I went to Sumbawa Island with my family. Siapa yang ke Sumbawa ini? Saya, Ya. Pak. Oh, Septi ya, Septi. Septi siapa ini? Septi, Pak. Septi, Sumbawa with family. I had a long trip to go there. I had to take to ship. The first one, I spent 4 hours to get Lombok. After that, I took 2 hours. Nah, lihat di sini 2 hour-nya ini bener apa enggak ini? Salah, Pak. Salah lupa S. Ya, isi S ya, 2 hours to get Sumbawa Island. Finally, I arrived at Sumbawa. Oke, bagus, bagus, bagus. Bagus ya. Thank you, Pak. Nah, sekarang coba dikasih like-nya di sana, diklik itu like-nya, mana yang paling bagus kira-kira tulisannya. Di like ya. Tinggal pencet lambang jantung ini ya. Yang paling bagus dinilai, ayo. Saya di mana dinilai, Pak? Malah di komentar. Isi. Bisa di copy paste taruh di sampingnya boleh ya, enggak apa-apa ya. Taruh aja di punyanya Bapak ini ya. Oke, si Mangkrik paling banyak jantungnya ya. Berarti punyanya Mangkrik lebih bagus ya. Tepuk tangan buat Mangkrik. Oke. Oke, kalau begitu ya. Ya. Waktunya masih ya Edi? Kurang lebih 7 menitan lah, Pak, sebelum Bapak rapat. Ya, Bapak mau rapat soalnya ini udah dibel-bel sama Kepsek ini ya. Ya. Oke, kalau Ya, begitu Bapak simpulkan saja materi hari ini. Ya, today we have learned about recount text. In order to make recount text, first you must be able to understand the generic structure. Ya, harus ngerti dulu struktur umumnya ada 3 ya. Kalau lupa lihat-lihat lagi di LKPD. Ya, terus teman-teman juga harus menguasai simple past tense ya. Simple past tense itu rumusnya subjek verb 2. Contohnya I go to school diganti jadi I went to school. Ya. Kemudian ada juga kata sambungnya kayak and then, after that dan sebagainya. Kayak tadi contohnya bagus-bagus, anak-anak sih sudah keren-keren ya. Ya, nanti kalau sudah bisa buat rekonteks, bisa nanti buat diary ya. Ya, jadi nanti silakan praktek-praktek di rumah buat diary. Ya, kalau mau misalnya habis lancong kemana, dicatat-catat seperti itu. Nah, karena Bapak butuh penilaian, ya, coba lagi sekali nak ya diisi ini. Ya. Sebentar nak. Tolong bilang Kepseknya tunggu sebentar ya. Bapak masih ngabisin materi lagi bentar aja ya. Oke, coba diklik link materinya ini nak. Yang terakhir ini yang terakhir. Ya. Nah, coba sekarang diisi kolom terakhir. What we learn, apa yang sudah dipelajari, ditulis di sini. Ya. Ayo. Biar kita cepat pulang. Diklik link di chat terakhir, masuk ke sini lagi. Sudah? Ya, Pak. Bapak masih lihat kosong ini. Ayo, coba ditulis lagi yang lain. Coba refresh, Pak. Sepertinya perlu refresh, Pak. Muter-muter tuh, Pak. Oke, coba Bapak lihat dulu. Oke, banyak ya. I have learned about how to make recount text. Oke, mantap. Oke, kalau begitu, Bapak sudahi pertemuan hari ini.
Semoga sehat selalu ya, anak-anak. Ingat, sekarang masih pandeminya belum berakhir, pakai masker kemana-mana. Jangan suka jajan keluar, ya. Adi, jangan melali saja ke akuarium itu, Adi ya. Adi nakal sekali, Adi itu. Ya, Angga ngajain, Angga, Pak. ya, bercanda ya. Tolong jangan keluyuran sering-sering ya. Pakai masker kemana-mana supaya aman. Oke, kita tutup dengan doa. Kelas. Yes. Yes. Oke, senang berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas atensinya. Goodbye, see you next meeting. Goodbye. Bye. You too. Oke. Cek rekan-rekan semuanya untuk penampilan keempat presenter sudah semua ya. Sekarang giliran teman-teman, Bapak, Ibu untuk menanggapi dua orang untuk menanggapi penampilan dari Dewa. Silakan Bapak, Ibu. Oh, ini sudah ada Bu Yusi yang angkat tangan. Silakan Bu Yusi, silakan tanggapi. Ya, selamat siang teman-teman. Selamat siang Pak Dewa. Ya. Saya ingin menanggapi untuk presentasinya tadi. Maaf tadi saya tidak berpartisipasi di apa namanya itu yang bikin permainannya karena saya lagi di jalan di mobil. Jadi kalau ngetik itu saya kepalanya suka pusing jadi mau muntah. Tapi ya, secara overall itu bagus sekali ya, kegiatannya banyak. Sama untuk penguatan di writing-nya. Jadi di anak-anak diperkenalkan dulu tentang apa sih sebenarnya recount text tersebut, kemudian apa pembahasan tentang simple past-nya. Jadi itu sebagai dasar anak-anak untuk membuat recount text-nya. Kegiatannya juga luar biasa, sangat menarik. Yang di word wall yang saya lihat itu, kemudian melengkapi paragraf ya, melengkapi kalimat terumpangnya, kemudian menyusun menyusun kata menjadi kalimat yang benar, kemudian dengan menggunakan Padlet ya kalau nggak salah untuk membuat paragraf singkatnya. Jadi kalaupun kelasnya online ini sangat atraktif ya, sangat interaktif. Jadi semua siswa sepertinya bisa berpartisipasi. Kemudian ketika kelasnya juga kalau mungkin kelas offline juga masih bisa diadapt di kelas luring ya. Jadi secara overall it's very good job, sangat menarik. Jadi kalau saya di kelas juga pasti kalau jadi siswanya juga pasti semangat untuk belajarnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semangat Pak Dewa. Terima kasih Bu Yusi. Oke, terima kasih Bu Yusi. Baik, untuk tanggapan yang kedua, silakan Bapak Ibu, waktu saya persilahkan. Izin bertanya Pak Dewo. Tadi kan pakai Padlet ya kalau nggak salah ya. File tuh lagi yang di Ya. link-link itu. Kita kan ngetik di sana kan anonimus gitu. Berarti kan kita nggak tahu siswa yang mana yang memberikan pendapat seperti itu. Jadi gimana caranya nanti Pak Dewo mengkoordinir bahwa semua siswa itu ikut berpartisipasi dalam pembelajaran Pak Dewo melalui Padlet itu. Jadi yang kayak KWL itu kan anonimus ya kalau nggak salah saya tadi lihat. Ya. Itu gimana caranya biar tahu ini murid ini gitu maksudnya memberikan pendapat seperti ini dan seterusnya. Thank you. Kalau pengalaman saya pakai ini jangan dilihat anonimusnya Pak. Itu bisa diakali dengan kan tadi kita nulis judul itu baru isinya. Nah di judul itu diisi namanya, di situ ditulis judulnya, ditulis nama lengkap, absen sama kelas. Di bawahnya itu baru diisi judul kerjaan sama teksnya. Kelihatan dah langsung Pak. Gitu. Dan nanti itu bisa di PDF-kan, itu Pak Surya. Hasil padat itu dikirim ke anak-anak untuk belajar lagi dia. Jadi itu aja sih caranya.
Oke, Pak Surya, sudah nggih tanggapannya? Sampun Pak, sampun. Sukses. Oke, terima kasih Pak Surya. Jadi sampun ya Bapak Ibu, sudah ada 2 tanggapan yang mewakili teman-teman sekalian dari presentasinya Pak Dewo. Waktu sudah menunjukkan 10.46 ini ya, dan jadi untuk Pak presenter sudah berhasil yang katakan menampilkan teaching-nya. Baik, karena waktu saya izin untuk stop recording ya, Bapak Ibu. Iya Pak. Iya, Pak. Nanti habis ini kita akan bahas untuk yang peer teaching yang sore. Saya stop dulu recordingnya.